Kita langsung pada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kalau Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam hikmah yang ke-100 207, hikmah yang 207 itu penyempurna dari hikmah sebelumnya. Mungkin kita baca begitu sardan atau sepintas saja, karena penyempurna daripada hikmah yang sebelumnya. Nanti kita tambahkan hikmah ke-208. Bunyinya begini, hikmahnya adalah la yazidu fi izzihi, la yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaihi. Izzullahi, kemuliaan maha aziz itu bisa dimaknai maha perkasa, maha mulia. Artinya sifat kemuliaan aziz dimaknai juga keperkasaan, maha. Kemahamuliaan Allah itu tidak akan bertambah dengan berbondong-bondongnya orang beribadah, melakukan kebaikan, mirip dengan sebelumnya. Ini agar itu rambu-rambu agar kita ini kalau beribadah itu jangan sampai kita menduga bahwasanya ibadah kita yang banyak ini menjadikan sebab kemuliaan Allah tambah. Oh enggak. Kemarin kita hadirkan satu riwayat dari baginda Nabi, ya kalau seandainya semua orang itu baiknya kayak baginda Nabi Muhammad semuanya, lah seperti hatinya satu orang yaitu Nabi Muhammad, semua orang baik semuanya, nggak akan menambah kemuliaan Allah. Atau semua jadi kayak Abu Jahal juga tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Penyempurnaannya di sini, la yazidu fi izzihi, tidak akan menambah kepada kemuliaan Allah iqbalu man aqbala alaihi, adanya iqbalu, berbondong-bondong menuju, itu iqbal. Iqbalun nasi, datangnya orang kepada Allah, orang beribadah, orang menjadi baik, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Wala yanqusu min izzi, dan tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Idbaru man adbara alai anhu, berpalingnya orang-orang, kalau orang tidak sholat, tidak ibadah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menyempurnakan hikmah sebelumnya, bicara tentang izzullah, sifat zat, sifat kemuliaan zat Allah itu adanya adalah bersama adanya zat. Zat Allah itu maha dahulu, maka sifat-sifat zat Allah pun dahulu bersama dahulunya zat Allah. Artinya dahulunya sifat ini, dahulunya sifat Allah ini harus kita yakini. Semua sifat-sifat zat Allah itu disebut dengan sifatun qadimatun azaliyatun. Qudrah Allah dahulu sekali dan tidak ada permulaan, termasuk kemuliaan Allah, izzullahi wa izzatuhu. Allah mulia dari dulu, namanya sifat zat Allah. Jadi nggak ada zat Allah tidak bersifat itu, nggak mungkin. Jadi bersama adanya zat Allah yang maha dahulu, maka kemuliaan Allah juga dari dulu dan dulu. Ini adalah diarahkan kepada pembahasan tauhid. Yang sebelumnya diarahkan kita kepada pemahaman tasawuf. Ini pemahaman tauhid itu begini maknanya. Kalau kita kenal Allah, bahwasanya zat Allah itu ada dan keberadaan zat Allah itu tanpa berpermulaan. Sifat wujud dan sifat wujud, kemudian sifat qidam, Allah maha dahulu. Tidak ada yang menciptakan Allah, tidak ada yang mendahului Allah, Allah maha dahulu. Bahkan kemahadahuluan Allah itu maha dahulu yang tidak berpermulaan. Sebab kalau berpermulaan ini tentu akan ada tanda tanya berikutnya, lalu siapa yang memulai? Jika adanya Allah itu dari tidak ada, siapa yang mengadakan? Siapa yang mengadakan? Kalau Allah itu diadakan, maka bukan Tuhan, karena dia makhluk. Makanya sifat Allah wujud, wujud ada, bukan sekedar ada. Allah itu ada dan yang mengadakan semuanya dan tidak diadakan. Dan adanya Allah itu maha dahulu. Ini keimanan. Sebetulnya ini kalau kita bicara tentang sifat-sifat
yang selama ini dihadirkan oleh para ulama Asy'ariyah dengan sifat 20 itu sebetulnya karena memang itu sifat Allah tuh banyak. Segala sifat kesempurnaan yang sesuai dengan keagungan zat Allah itu sifat Allah, dan sifat Allah tidak berbatas. Akan tapi para ulama membahas sebagian daripada sifat-sifat Allah, diantara yang selama ini populer banget di kalangan ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, yaitu sifat 20. Karena sifat 20 ini adalah termasuk semacam alat ukur. Kalau tidak ada ini pasti bukan Tuhan. Kalau masalah kasih sayang misalnya, sifat Allah juga. Kalau masih kasih sayang sifat Allah, bisa saja itu dinisbatkan kepada makhluk, dia penuh kasih dan sayang. Tapi kalau ini kidam, nggak bisa. Bumi diciptakan dari tiada menjadi ada. Bagaimana kisahnya Fir'aun kok diangkat jadi Tuhan nih? Kan orang yang mengangkat nih nggak berpikir kali. Mestinya dia bertanya, lalu dia dilahirkan kok jadi Tuhan? Mestinya berpikir. Tapi dalam akidah kita itu dipangkas langsung, nggak mungkin kalau diadakan itu jadi Tuhan. Kemudian berpermulaan, terus sebelumnya nggak punya Tuhan, nggak ada Tuhan dalam kehidupan ini, bagaimana? Nggak tahu. Makanya sifat 20 itu harga mati. Yang mengingkari ya salah. Dan cara mengenal Tuhan paling tepat adalah mengenal dengan sifat 20. Karena sifat 20 itu akan dihadapkan untuk menantang orang yang semula tidak beriman kepada Allah pun bisa dengan menggunakan dialog akalnya. Dialog panjang tentang wujud Allah, dialog panjang tentang dahulunya Allah, dialog panjang tentang maha abadinya Allah, dialog panjang tentang Allah berbeda dengan semua yang ada yang kita saksikan dan seterusnya. Ini Imam Ibn Attal tadi ingin giring kita pada urusan akidah. Nah, Allah yang maha dahulu tentu sifat-sifat zatnya bukan sifat fi'il. Sifat zat itu sifat, dan sifat fi'il adalah menghidupkan, mematikan. Ya kapan, yang kalau Allah menghidupkan kita ya saat ini sifat itu, berarti bukan dahulu. Ada sifat zat, sifatu fi'lin. Tolong bedakan dari sifat zat dengan sifat fi'il. Ini sederhana, tapi kadang karena tidak dibedakan menjadi rancuh. Kalau sifat fi'il, pekerjaan Allah macam-macam. Ada menghidupkan, mematikannya. Ya kapan mematikan, ya itu sifatnya muncul. Tapi kalau sifat kudrah Allah dahulu dan dahulu bersama adanya zat Allah, termasuk izzah. Kita mau masuk di sini. Lah kalau izzullahi wa izzatuhu, kalau kemuliaan Allah itu maha dahulu, artinya apa? Nggak ada pengaruhnya kebaikan hambanya, nggak ada urusannya. Dari dahulu sebelum hamba ini ada, sudah izzatullah, selesai. Sebenarnya mau ke sana Ibn Attal mau ngomong, mau jelaskan kemarin kok. Mungkin ada bertanda tanya, kok bisa kebaikan kita tidak menjadikan kemuliaan Allah? Tapi kalau kita kan bisa. Coba, semakin banyak orang yang menyanjungnya, semakin terangkat tinggi. Semakin ini, kalau manusia. Coba. Kemuliaan manusia itu adalah sifat mulia manusia itu akan tampak di saat dia dijajar dengan manusia. Di saat dijajar dengan manusia, dibandingkan dengan sifat manusia, maka dia disifati dengan sifat mulia karena ada sifat manusia yang tidak baik. Coba. Jadi di saat dia sendiri nggak ada bandingannya, nggak bisa disifati sebenarnya. Maka untuk dikatakan orang itu menjadi mulia manusia, mulianya adalah bukan mulia dzati, kemuliaan Allah. Mulianya manusia adalah dilihat dari dia bersifat ini. Contoh, dia mulia. Kenapa kau katakan mulia? Dia penuh sopan dan santun. Oke, satu. Tapi satu lagi ngomong, dia sangat mulia. Kenapa? Dermawan. Dua, naik lagi. Apalagi dia mulia. Kenapa? Sabar. Loh, tambah. Manusia tambah. Kalau manusia bisa tambah terus. Jadi sesuai dengan apa yang dilakukan akan tambah. Berarti kemuliaan dia naik. Itu manusia, karena mulianya bukan dari dzati, mulianya adalah di saat dia urusan dengan orang lain. Kita menjadi mulia kan urusan dengan orang. Kapan dikatakan kita dermawan? Kalau kita sudah memberi kepada orang. Kalau nggak ada yang kita kasih, kapan disebut dermawan?
Kapan kita penyabar kalau belum ada yang goda ganggu baru kita sabar? Nggak bisa. Maka di sini ada seolah-olah ada pertanyaan bahwasanya kita menjadi ini karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan naik, maka jadi kebaikan kita kenapa tidak menjadikan Allah semakin mulia? Nah ini beda. Kalau kebaikanmu, kemuliaanmu itu akan terus naik karena kebaikan-kebaikan di saat kau berurusan dengan manusia atau dengan selain dirimu, maka akan menjadi naik kebaikanmu. Tapi Allah, kebaikan Allah tidak ada urusannya dengan siapapun dari makhluknya. Sebelum adanya makhluk, kemuliaan Allah sudah ada. Maka karena kemuliaan Allah sudah ada sebelum adanya makhluk, maka bersama adanya makhluk tidak berubah. Itu. Sehingga baik itu makhluk berbuat baik atau makhluk berbuat jahat, tidak. Karena makhluk itu adalah baru diciptakan oleh Allah, dan izzullahi wa izzatuhu, kemuliaan Allah adalah dahulu dan maha dahulu. Tidak akan berubah. Begitu juga berpalingnya manusia dari Allah tidak mengurangi kemuliaan Allah. Setelah itu tentu ada pertanyaan, lah kalau memang kebaikan kita ini nggak akan berguna untuk Allah, maksiat kita juga tidak berguna untuk Allah, lalu untuk apa kita harus banyak melakukan kebaikan? Pun Allah tidak butuh dengan perbuatan baik kita, bahkan Allah tidak butuh dengan kita. Nah, gitu. Maka jawabannya itu, kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu bukan untuk Allah, akan tapi sesungguhnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, dalam perbincangan ahli iman sangat jelas, karena ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan di akhirat. Tapi sebelum kita bicara tentang keimanan, dalam rumus berbuat baik itu kan sama. Jadi begini, kalau dalam tatanan hidup kita bersepuluh, berlima-belas, kita punya rambu-rambu agar kita tidak nyubit orang lain. Berarti apa? Saya tidak boleh nyubit orang. Karena kita satu tim, satu grup, maka dia pun tidak boleh nyubit saya. Maka secara otomatis saya aman dari cubit. Saya aman daripada gangguan siapapun. Jadi kalau kita singgung pada pertemuan yang lalu, jadi gini, larangan yang Allah berlakukan kepada seorang hamba itu seolah-olah kan pembatasan dan pengekangan. Kemudian perintah kebaikan yang dilakukan seorang hamba seolah-olah juga sesuatu yang merugikan saya. Itu kan pikir pendek. Kalau dia berpikir cerdas kan begini, di saat engkau tidak boleh mencuri, bukan membatasi dirimu untuk mengambil miliknya orang lain, sebetulnya lebih dari itu. Kalau kamu dilarang mencuri, sebetulnya jutaan manusia di kiri kananmu juga dilarang mengambil barangmu, kan? Larangan kembali kepada dia. Masalahnya, jadi kalau kita dilarang mencuri, jangan pasang, kok nggak boleh mencuri, kok nggak enak banget, repot, masa itu nggak boleh? Iya, selagi kamu dilarang mencuri, maka orang di sana pun juga dilarang mencuri milikmu. Kalau kamu kaya, hendaknya kau peduli dengan orang fakir. Lah kok bisa? Iya, sebetulnya perintah itu bukan merugikan kamu wahai si kaya. Jika selamanya kau kaya, enak, tetap seperti itu. Jika ternyata kamu fakir, nah rambu-rambu di situ adalah si kaya menolong kamu. Jadi sebetulnya kebaikan yang dilakukan itu sebetulnya seolah-olah kepada orang lain, pada hakikatnya juga kepada dirinya. Itu dalam obrolan urusan dunia, sebelum kita bicara tentang pahala di hadapan Allah nanti. Kalau sudah kita masuk wilayah pahala, lebih gede lagi. Jadi kalau kita melakukan kebaikan kepada seorang manusia, di akhirat sudah mendapatkan pahala, di samping di dunia sudah diberi juga oleh Allah kebaikan balasan. Kalau semuanya menjalankan rambu-rambu berbagi, maka semuanya akan dapat, nggak ada yang kurang. Kalau semua mematuhi rambu-rambu agar tidak nyakiti orang lain, maka kita tidak pernah sakit, karena saya pun juga orang, bagi dia adalah orang lain. Kalau saya tidak boleh menyakiti orang lain, dan di kampung itu larangan menyakiti orang lain, saya pun tidak disakiti. Cuman kan dalam perbincangan berbuat baik, dalam perbincangan kaum beriman kan tidak
tidak dalam ranah basa-basi sosial, agar kalau kamu tidak ingin dicubit jangan nyubit orang, kan tidak sampai di situ. Kalau rumahmu pengen dijaga oleh tetanggamu, kalau rumah tetanggamu kamu jaga dong, biar kalau pergi nanti, kalau kamu pergi dia menjaga rumahmu. Itu kan dalam basa-basi sosial, etika yang sangat terbatas dalam kehidupan di dunia ini. Cuman kita kan nggak sampai di situ. Tidak hanya sampai di situ, dalam Islam sangat luas sekali pembahasan yang ada di dalam Islam. Bagaimana urusan dengan tetangga langsung dihubungkan dengan Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya bisa muliakan tetangganya. Dan tetangga ini mutlak, nggak ada batasannya. Tetangga apapun, tetangga kafir sama. Ini kan enak untuk tetangga, jelas enak untuk tetangga. Kita diperintah muliakan tetangga, seolah-olah kan begitu saja. Lebih dari itu sebetulnya kita pun akan menjadi tetangga dia pun mendengar yang serupa, kita pun mendapatkan kebaikan. Tapi ahli iman tidak sampai di sini. Ini kan basa-basi sosialnya. Kita tingkatkan iman, urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan ini adalah ada pahalanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Jadi semua yang kita lakukan ini dari kebaikan-kebaikan ini adalah untuk kita, baik kita di dunia atau di akhirat. Sama kejahatan yang kita lakukan pun juga untuk kita. Selagi kita mencuri dan kita katakan mencuri nggak apa-apa, tunggu saja besok barangmu juga hilang dicuri oleh tetanggamu. karena kita mengatakan kejahatan itu bukan sebuah kejahatan. Nah, ini ya, berarti di sini akan kita, Imam Ibn Athaillah ingin memahami bahasanya kebaikanmu itu untuk kamu, bukan untuk Allah. Allah nggak perlu itu semuanya. Kemuliaan Allah sudah akan berubah, maha mulia. Dan di saat seorang hamba berpaling dari Allah, yang rugi kamu, itu loh. Kamu sendiri yang rugi berpaling dari Allah. Allah nggak butuh. Anda tidak memerlukan itu semuanya. Tapi itu demi kebaikan dirimu di dunia dan di akhirat. Nah, ini yang harus kita fahamkan dalam melakukan kebaikan itu. Selama ini, biarpun kita orang beriman, kalau kita melakukan kebaikan itu ukuran kita hanya untuk kemaslahatan di dunia, itu yang sering. Kemaslahatan di dunia yaitu saja ikut rambu-rambu ya, hanya yang penting saya selamat di dunia. Lah kalau kita seperti itu nggak beda dong kita dengan orang-orang yang di negeri kafir sana, bahkan lebih disiplin dari kita loh ya. Di negeri kafir sana nyebrang jalan lampu merah segala macam, naik bus saja ngantri rapi banget. Orang Islam malu sih, ronong aja karena kebiasaan negeri itu ronong. Jangan pakai kopiah putih lagi. Karena nggak biasa ngantri kita. Orang ngantri panjang, ngapain kok panjang banget, ronong itu habis. Di negeri seperti itu menerapkan peraturan yang rapi sekali. Cuman ingat, itu hanya urusan di dunia saja. Sebetulnya kaidahnya itu tadi, ternyata kebaikan yang kita berikan kepada orang itu membuahkan kebaikan untuk kita. Biar orang paham ini, kita bawa urusan dunia dulu, bahwa semua kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya adalah untuk kita, bukan untuk Allah. Mereka nggak beriman kepada ada Allah kok. Mereka menganggap ini perlu, saya berbuat baik itu perlu, saya berbuat baik. Di sini saja orang sudah paham bahwasanya kebaikan dilakukan seorang hamba adalah untuk kepentingan dirinya. Nah, kalau kita membaca kebaikan yang kita lakukan hanya sebatas itu, nggak beda dengan orang kafir. Biarpun di urusan dunia ada maslahatnya, saya nggak mengambil, saya tidak mengganggu, saya tidak begini, saya patuh, saya ini. Menjadi hidup itu benar karena ada aturan untuk tidak saling mencubit, tidak saling memukul, tidak saling mendahului, tidak saling mengganggu, terus itu aturan. Di sini jelas bahasanya mereka tidak percaya adanya Tuhan, nggak pernah berpikir kebaikanku untuk Tuhan, dan mereka tidak pernah berpikir kejahatan yang kita lakukan adalah akan merugikan Tuhan, nggak ada. Jadi kalau bicara tentang ini, mereka sudah aman. Yang repot adalah kita beriman, terlintas di hati kita, kebaikan kita adalah untuk Allah, kepentingan Allah. Nah, ini salah. Yang kafir saja bisa memastikan bahasanya kebaikan yang aku lakukan adalah untukku, kejahatan yang aku lakukan adalah juga bahaya untukku. Karena di saat aku jahil sama orang, artinya dia juga akan jahil ke saya nanti. Ini lingkaran tidak beriman. Bagaimana orang beriman kalau tidak paham ini? Kebaikan yang kita lakukan bukan untuk Allah,
adalah untuk kita sendiri. Bedanya adalah kita dengan orang yang tidak beriman adalah untuk kebaikan yang kita lakukan adalah untuk kita sendiri, bukan sebatas kehidupan di dunia. Ada kehidupan yang lebih panjang nanti di akhirat. Maka apa yang Anda lakukan saat ini? Anda berderma membantu fakir miskin, Anda membuat masjid, membuat pondok pesantren, Anda keluar uang itu semuanya untuk menolong orang kelihatannya di dunia, tapi sesungguhnya setelah itu adalah ada kebaikan di akhirat. Untuk siapa? Jangan dikatakan untuk Allah, untuk kita sendiri. Begitu juga kejahatan yang kita lakukan, semuanya akan kembali kepada kita. Kalau tidak di dunia, nanti ada kejahatan yang atau siksa, beban yang kita temukan nanti di akhirat ini. Kembali, jadi la yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaih. Tidak akan menambahkan kemuliaan Allah berbondong-bondongnya orang melakukan kebaikan. Wala yanqusu min izzihi, dan tidak akan mengurangi kejayaan Allah, kemuliaan Allah, idbaru man adbara alai anhu, orang-orang banyaknya orang atau berbondong-bondongnya orang berpaling dari Allah. Karena apa? Kemuliaan Allah adalah kemuliaan yang dahulu, dan dahulu kebaikan kita adalah kebaikan baru kita lakukan. Artinya apa? Kita fahami bahwa kebaikan kita bukan untuk Allah, tapi kebaikan kita adalah untuk diri kita sendiri. Pertanyaan sederhana, karena membacanya dengan bahasa terjemahan kita, bukan dengan bahasa rasa. Setiap kita sholat, coba aku sholat fardhu lillahi ta'ala, lillahi ta'ala itu bisa saja mana kalau untuk Allah, tapi terbanyak benar adalah karena Allah, ya lillahi sholli fardhu lillahi, untuk Allah saya berikan, untuk Allah, ini adalah untuk Allah, untuk Allah. Ini pasti Allah perlu ini. Kadang-kadang karena terbiasa dengan takbir-takbir yang kita sadar, tidak kita sadari ungkapan, ya akhirnya keyakinan yang takuti bin Allah terjadi. Jadi makna lillahi ta'ala itu karena Allah itu adalah apa? Ikhlas, tulus, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, bukan untuk Allah. Jadi kita melakukan sholat lillahi, bukan untuk Allah. Memang makna untuk Allah itu karena Allah, mengharap pahala dari Allah. Syufi, bukan untuk Allah itu ya, berbuat baik untuk. Lah kalau kita, saya mencuti Anda ini untukmu, saya memberi hadiah untukmu, untukmu beneran ini. Tapi makna lillah, li ajlillahi, karena Allah, yaitu untuk mendapatkan pahala dari Allah, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita berbuat baik untuk maksudnya apa? Kepentingan Allah, bukan untuk kepentingan Allah. Allah yang menciptakan makhluknya. Jangan jadikan Allah menjadi punya hajat kepada makhluk, tapi kita yang punya hajat kepada Allah. Semua kita adalah punya hajat kepada Allah. Kita membutuhkan Allah, kita memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan Allah tidak memerlukan kita, dan Allah tidak memerlukan amal kita. Wallahu a'lam bissawab.